MAPE, the building partner worldwide.
Mapei. The building partner worldwide.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya Farah Karimah selaku MC pada acara webinar hari ini. Selamat datang di acara Infrastruktur Connect Digital Series, yaitu rangkaian kegiatan dari acara Infrastruktur Connect yang merupakan gabungan dari acara Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia, dan Beton Indonesia 2022 yang akan berlangsung di Jakarta International Expo 23 hingga 25 November 2022 mendatang. Acara webinar dan giveaway kali ini disponsori oleh MAPE. Dan sebelum memulai acara webinar ini, perkenankan saya untuk menginformasikan, untuk mengikuti kegiatan ini secara maksimal, pastikan sinyal internet Anda dalam kondisi terbaik dan gunakan headset atau earphone bila diperlukan agar suara narasumber terdengar lebih jelas. Selama acara webinar berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang berada di bawah layar Anda dengan cara menuliskan nama asal instansi, alamat email, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa melalui fitur Q&A tersebut. Moderator nanti akan memilih beberapa pertanyaan yang telah diajukan dan menyampaikannya kepada narasumber terkait. Dan dapatkan hadiah menarik untuk 5 pertanyaan terbaik, dan nama pemenang akan diumumkan di Instagram @Indonesia Infrastructure Week, @konstruksi.indonesia, dan @beton.indonesia. Dan tata cara untuk mendapatkan e-sertifikat maupun materi presentasi akan kami sampaikan di akhir acara. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang solusi stabilitas material timbunan untuk struktur jalan dan jembatan. Dan telah hadir bersama saya selaku moderator, Bapak Yohanes Cintat Miyarsa. Beliau adalah anggota bidang teknologi dari AP3I, Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Cintat untuk memimpin acara webinar ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Bapak, suaranya masih di-mute, Pak Cintat. Punten, Pak. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Oke, terima kasih Ibu Farah. Pada kesempatan siang ini, kesempatan yang baik ini, saya dari bidang teknologi Ikatan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia, saya diminta untuk memandu acara webinar yang bertemakan Infrastructure Connect Digital Series. Ini sesi yang kedua ya, karena pada hari yang sama 3 minggu yang lalu ada digital seri yang telah terselenggara dengan sukses. Oke, seperti tadi Bu Sarah juga sudah sampaikan, acara ini acara yang bertemakan Infrastructure Connect oleh Tarsus Indonesia Southeast Asia yang nanti akan diselenggarakan di 23-25 November ya, acara besar yang menggabungkan ada 3 kegiatan sekaligus ya, ada Beton Indonesia, Konstruksi Indonesia, dan Indonesian Infrastructure Week ya. Jadi jangan lewatkan acara tersebut di Kemayoran Jakarta International Expo. Oke. Kita masuk ke acara webinar siang ini yang bertemakan solusi stabilitas material timbunan untuk struktur jalan dan jembatan. Ya. Kita akan mendengar dari 2 pembicara kita siang ini yang ingin berbagi pengetahuan, juga pengalaman. Jadi from research to construction. Ya. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang tidak hanya ilmiah tapi sudah dipraktikkan di lapangan ya. Oke. Untuk pembicara pertama saya akan perkenalkan saudari Ibu Oktavina Damayanti ya. Beliau saat ini jabatan terakhir adalah Head of Concrete Admixture di MAPE Indonesia Construction Solution. Ya.
Ibu Oktav mengawali karirnya dari tahun 2007 ya, beliau lulus dari ITS, kemudian bergabung dengan Holcim hingga tahun 2019. Kemudian, mohon maaf, Holcim, ya. Kemudian ya tahun 2019 bergabung ke MAPEI hingga saat ini. Kemudian untuk pembicara kedua, Bapak Maulana. Pak Maulana 5 tahun kurang lebih menjalani profesi di bidangnya, seorang material engineer ya. Beliau lulus dari ITS 5 tahun yang lalu, mengawali profesi di Holcim, kemudian semenjak kepemilikannya menjadi Semen Indonesia, beliau bergabung di sebagai Key Account Mobile Business saat ini di Solusi Bangun Indonesia. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Selebihnya kita akan memulai acara siang ini. Untuk pembicara pertama, sebelum kita mulai, alangkah baik dari tempat kita masing-masing kita berikan aplaus untuk Ibu Oktavina untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu Oktavina, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Terima kasih banyak Pak Johannes atas perkenalannya. Saya akan mulai untuk sesi webinar hari ini. Saya izin share screen ya. Oke. Apakah screen-nya sudah terlihat? Oke ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini dari MAPEI akan berbagi sharing pengalaman terkait solusi stabilitas material timbunan untuk struktur jalan dan jembatan. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan perkenalan terlebih dahulu MAPEI itu apa, supaya Bapak Ibu bisa kenal lebih dekat. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka hari ini kita mau perkenalan. MAPEI itu berdiri sejak tahun 1937, dan pada tahun 2022 ini kami merayakan ulang tahun yang ke-85 tahun untuk berkontribusi di dunia building material. MAPEI sendiri tahun 1937 didirikan oleh Bapak Rudolphus Quincy, dan hingga hari ini MAPEI adalah perusahaan keluarga yang sudah multinational company. MAPEI itu ada singkatan dari bahasa Italia yang kalau kita terjemahkan secara terjemahan bebas, artinya penyedia bahan tambahan untuk building dan industri. Sehingga sekarang ini bidang yang kami produksi adalah manufaktur material konstruksi yang berbasis bahan chemical. Dan kalau kita lihat di gambar ini adalah pabrik plant pertama kami yang ada di Via Cavero, yang sampai sekarang menjadi pusat research and development untuk semua produk yang dipasarkan di 5 benua. MAPEI secara dunia kita beroperasi di 5 benua, dari Eropa, Asia, Oseania, Afrika maupun Amerika. Dan milestone-nya sendiri sejak 1937 menyebar ke berbagai negara, dan tahun 2015 MAPEI resmi masuk ke Indonesia dengan nama PT MAPEI Indonesia Construction Product. Ini untuk pabrik MAPEI sendiri kita sekarang ada di Cikarang.
Dan secara global kita ada di 89 negara dengan 83 plant yang tersebar di berbagai daerah. Untuk produk-produk MAPEI sendiri, kita udah masuk di green building. Kita punya beberapa produk yang sudah tersertifikasi untuk green material. Ada dari MGBC dari Malaysia maupun dari Singapura. Lalu untuk admixture-nya sendiri atau untuk konkret laboratoriumnya sendiri, kita punya di berbagai negara, dan untuk Indonesia kita juga punya laboratorium di Cikarang untuk beton. Nah, MAPEI itu selalu berinovasi dan melakukan research terhadap kebutuhan market yang ada saat ini. Jadi kami terus berinovasi. Kalau ada kebutuhan, tren marketnya ke arah mana, maka kami juga akan melakukan research dan development untuk produk tersebut. Juga misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan project base, kami akan, tim dari MAPEI sendiri juga akan membantu. Kita akan melakukan research bersama terhadap kebutuhan tersebut dengan menggunakan lokal material. Karena biasanya di masing-masing daerah itu pasti memiliki karakter material yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa copy-paste langsung seperti itu, tapi harus ada part R&D-nya. Lalu MAPEI juga sudah komit bahwa 5% dari revenue yang mereka terima akan dialokasikan untuk training program. Training itu buat siapa aja, bisa buat karyawannya sendiri maupun untuk tim dari misalnya aplikator atau distributor. Jadi kita sama-sama mendevelop people skill tim kita supaya bisa sama-sama menjangkau market sesuai kebutuhan. Lalu MAPEI juga punya sport club, ada punya klub sepeda, lalu juga kita punya klub Liga Serie A sepak bola, itu Sassuolo di Liga Serie A ya, Liga Serie A. Kalau di Sassuolo kita nggak endorse, tapi memang ini adalah sport club miliknya MAPEI. Jadi kalau kita cek stadium Sassuolo itu pemiliknya adalah sama dengan pemilik MAPEI sendiri. Fokus market kita bagi menjadi 8 bagian market fokus. Ada untuk new building, yaitu kalau misalnya ada pembangunan yang baru. Lalu old building ini lebih ke arah structural strengthening atau concrete repair. Lalu commercial building, kita juga ada industrial building, ada untuk public area, sport dan urban fitting, juga infrastruktur dan marine struktur. Lalu dari 8 market fokus, kita membagi menjadi 16 produk lain. Salah satunya hari ini kita mau fokus untuk sharing terkait admixture untuk beton. Adapun sebelum kita masuk ke materi, kami mau refresh dulu terhadap segmen admixture, bahwa MAPEI itu juga punya admixture secara general, di mana kita tahu bahwa admixture itu adalah bahan kimia yang kita tambahkan dengan dosis yang sangat kecil, tetapi mampu untuk mengubah dan memperbaiki sifat ataupun mutu dari betonnya. Seperti kita tahu bersama ya, sesuai ASTM, bahwa admixture itu secara fungsi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memperlambat pengerasan beton atau retarder. MAPEI punya untuk produknya sendiri, kita customize. Customize itu artinya bahwa kami menyesuaikan dengan material yang Bapak atau Ibu pakai.
Jadi belum tentu material yang kita pakai atau obat yang kita pakai di Jakarta akan bisa juga dipakai untuk di daerah Papua misalnya, karena karakter materialnya berbeda. Lalu untuk mengurangi kebutuhan air, superplasticizer dan hyperplasticizer untuk beton-beton yang membutuhkan workability yang tinggi. Ini juga kami punya banyak produk range karena sama alasannya bahwa kita customize produk. Dan kita juga punya yang sifatnya mempercepat pengerasan atau accelerator yang kalau di area Jakarta itu banyak sekali proyek-proyek yang membutuhkan fast track, concrete repair untuk jalan repair atau struktur-struktur yang memang sudah pengen cepat-cepat dipakai sehingga harus menaikkan mutu beton di umur-umur awal. Kita memasarkan dalam beberapa packaging. Kalau ini adalah packaging yang terbesar, yaitu IBC, bisa 1.000 liter. Kita juga bisa yang 200 liter, atau yang dalam bentuk jerigen yang 25 liter. Selain admixture yang general, MAPE juga menjual atau menyediakan solusi untuk produk-produk yang lebih advance. Contohnya yang pertama, pervious concrete. Pervious concrete adalah beton yang bentuknya seperti kalau kita tahu coklat ya, coklat beng-beng seperti itu, bentuknya agak sedikit aneh karena banyak void-nya. Tapi beton tersebut sangat baik untuk daerah-daerah yang sering banjir karena kurang resapan, sehingga pada saat hujan air yang turun ke atas permukaan beton pervious konkrit itu bisa dialirkan masuk kembali ke dalam tanah atau bisa kita giring menuju ke sumur resapan terdekat atau selokan terdekat, sehingga bisa mengurangi genangan air yang ada di permukaan. Dan keistimewaannya obat ini atau admixture ini, dia mampu mengikat si batu-batunya, jadi tidak akan terlepas. Lalu MAPE juga punya mikro dan makrofiber. Mikro dan makrofiber ini juga sangat baik ya untuk fiber reinforcement concrete atau beton-beton yang membutuhkan reinforce. Jadi kita sudah bisa mengganti wire mesh, guna wire mesh di dalam slab itu kita ganti substitute dengan makrofiber, dan juga kita berfungsi makro dan mikrofiber ini berfungsi untuk mengurangi shrinkage atau retak pada permukaan. Dan untuk kita juga punya solusi untuk precast admixture untuk yang mau cepat-cepat untuk di cepat open formwork, itu kita juga punya solusi terkait hal itu. Lalu MAPE juga expert untuk underwater concrete. Jadi kalau kita ada pengecoran yang langsung berhubungan dengan air, MAPE juga menyiapkan solusi untuk hal tersebut. Sekilas perkenalan kami tentang admixture. Sekarang kita masuk untuk solusi stabilitas material timbunan untuk struktur jalan dan jembatan. Nah, pada saat ini kita sering menemukan permasalahan-permasalahan pada konstruksi jalan maupun jembatan. Salah satunya, kalau kita lihat di gambar ini adalah jalan yang ternyata dia mengalami settlement, lalu permukaannya bergelombang, bisa jadi permukaan bergelombang, terus kalau kita lewat juga berasa bumpy.
Lalu pada struktur jembatan juga kita sering menemukan kalau mau naik jembatan, masuk ke mau nginjek ban menuju ke jembatan, maupun kalau ada kita mau naik ke remnya flyover, terkadang ada kayak bumpy sedikit karena ada penurunan di daerah opritnya. Hal itu disebabkan karena banyak faktor ya, salah satunya adanya daya dukung tanah dasar yang rendah, atau tanah dasarnya itu ada tanah lunak. Nah, dari data geoteknik, kita ketahui bersama bahwa sekitar 10% dari luas daratan yang ada di Indonesia itu merupakan tanah lunak. Sehingga problematika seperti ini memang sepertinya sudah bawaan dari sana, bahwa tanah daya dukungnya sangat rendah. Lalu biasanya pada saat pembuatan jalan pertama kali dilakukan proses urukan. Lalu tanah urukan itu biasanya dari menggunakan tanah. Nah, jika proses pemadatan tanah, timbunan atau urukan tersebut tidak sempurna, ya kita bayangkan aja bahwa kalau dia nggak padat, nggak kompak, maka kalau udah dicor di atasnya, begitu beban yang lewat sudah sering lewat, maka dia akan termampat jadi kayak settle gitu, lama-kelamaan bisa menimbulkan masalah pada permukaan jalan. Nah, apa nih terus solusinya, materialnya? Di tahun 2015, dari Kementerian PUPR itu mengeluarkan pedoman untuk spesifikasi material ringan, mortar busa untuk konstruksi jalan. Nah, kita tahu bersama ya bahwa mortar busa itu memang udah dikaji dan udah dilakukan research and development dari Pusat Litbang Jalan dan Jembatan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Pusjatan yang berada di bawah naungan Kementerian PUPR. Jadi timbullah kemudian dikenallah sebuah solusi dengan nama mortar busa. Mortar busa yang memiliki keunggulan yang pertama, karena beratnya ringan sehingga bisa mengurangi pembebanan pada tanah dasar. Lalu si mortar busa ini juga memiliki daya dukung kekuatan yang cukup memadai. Karena kuat tekan dari mortar busa itu kita bisa rencanakan. Sehingga misalnya kita udah rencanakan 8 kg per cm persegi, maka karena ini adalah produk buatan dan beton merupakan beton juga, sehingga daya dukungnya ya tetap tidak seperti kalau tanah ya, kalau tanah kemudian datang air, lalu jadinya tanah lempung, jadinya lebih lembek gitu, sehingga daya dukungnya baik, memadai untuk selama masa konstruksi pelaksanaannya. Dan karena berat volume dan kuat tekannya bisa direncanakan, sehingga bisa mengurangi beban lateral tanah pada suatu struktur abutment untuk jembatan. Sehingga di beberapa artikel disampaikan bahwa tidak perlu lagi kita bikin kayak dinding penahan tanah. Lalu, apa sih sebenarnya mortar busa itu? Kalau kita lihat gambar mortar busa, bentuknya dia tidak solid, tidak seperti beton pada umumnya. Kalau beton secara umum kan biasanya padat ya, padat lebih dense. Tapi kalau mortar busa itu dia merupakan cellular lightweight concrete atau CLC yang menggunakan foaming agent. Artinya, di mortar tersebut memiliki kandungan udara yang cukup besar dari volume beton tersebut. Bisa sampai 75%, tergantung dari berapa berat jenis atau density yang kita rencanakan. Pada umumnya kalau beton ringan atau CLC itu kandungan berat jenisnya itu dari range 600 sampai 1.200 kilo per meter kubik.
Nah, apa sih yang membuat dia ternyata berat jenisnya rendah? Karena di dalamnya itu pada saat proses pembuatan si mortar busa tersebut, kita menambahkan busa atau foam ke dalam beton tersebut. Nah, ada aturan dari IN 206 yang mendefinisikan bahwa beton ringan itu merupakan beton yang berat jenis kering ovennya itu kurang dari 2000 kilo dengan cara menggantikan agregat padat dengan agregat ringan. Nah, definisi beton ringan. Dalam ICI juga mengatur terkait mortar busa, terkait lightweight concrete. Dia menjelaskan bahwa beton ringan itu dapat terbuat dari agregat kasar yang punya berat jenis yang ringan dan agregat halus dengan berat jenis yang normal. Gampangnya seperti ini ya, kita lihat di gambar berikut. Kita lihat, ini adalah komposisi di dalam beton normal. Jadi beton normal yang kandungan udaranya kecil itu ada sekitar 1,5 sampai 2% kandungan udaranya karena dia benar-benar dense ya, padat. Kita membuat beton dengan menggunakan agregat kasar yaitu batu, lalu kita menggunakan dengan agregat halus atau biasanya kita sebut dengan pasir, lalu kita masukkan sementisius. Sementisius itu artinya semen ditambahkan aditif lainnya, misalnya fly ash, atau silika fume, atau slag, itu yang termasuk kategori sementisius. Lalu kita masukkan air. Nah, kalau ICI bilang bahwa agregat kasarnya itu karena berat jenisnya agak berat, kita kalau untuk beton ringan kita harus substitut dengan berat jenis yang lebih ringan. Sehingga pada beton cellular lightweight concrete, kandungan udaranya itu dalam beton itu dia bisa dalam campuran fresh concrete ya, itu bisa lebih dari 20%. Dengan cara apa dia lebih ringan? Dengan cara kita mengganti agregat kasar yang batu atau split ya, biasa disebut split, kita ganti dengan foam atau busa. Material lain tetap sama, kita tetap menggunakan pasir, kita tetap menggunakan sementisius, dan kita tetap membutuhkan air. Ini adalah definisi untuk CLC. Nah, mortar busa sendiri menurut aturan yang dikeluarkan itu untuk timbunan ya ada terbagi dua parameternya. Yang pertama dari berat jenis. Untuk bagian bawah, lapisan fondasi bagian bawah itu berat jenisnya 600 kilo per meter, 600, untuk lapisan bawah ya, 600 kilo. Jadi dia lebih ringan daripada lapisan atasnya. Atasnya itu dibutuhkan berat jenis yang 800 kilo per meter kubik. Lalu ada aturan kedua yang mengatur tentang kuat tekan. Memang kita tahu ya bahwa semakin rendah density atau berat jenis, maka di dalam beton itu semakin banyak void. Jika voidnya semakin banyak, maka kuat tekannya kita tidak bisa juga expect dia atau kita harapkan sama seperti beton normal. Tentunya mutu betonnya juga di bawah dari itu, karena memang fungsinya berdasarkan fungsi mutu betonnya kita tidak butuh yang tinggi, tapi hanya untuk sebagai lapisan fondasi pengganti tanah dari CBR tanah. Nah, kuat tekannya pun umur 14 hari kalau kita lihat dengan berat jenis 600 kilo, di umur 18 hari di require tuh hanya 8 kilo per sentimeter persegi. Dan untuk yang density 800,
dia 20 kilo per sentimeter persegi. Aturan ini sudah berdasarkan research and development yang sudah dikeluarkan oleh Pusjatan. Lalu kategori lainnya adalah harus memiliki nilai flow. Nilai flow ini nanti dia akan berefek terhadap kemudahan pada saat pengecoran. Kita tahu bersama bahwa semakin rendah nilai SLAM atau nilai flow, maka dia akan semakin sulit untuk dikerjakan. Tapi kalau dia flow-nya tinggi, maka akan semakin mudah pada saat aplikasi. Lalu yang terakhir adalah si mortar busa tersebut itu harus mudah pada saat pengecoran. Artinya apa? Dia harus bisa dipompa. Dipompa, bubble-nya nggak boleh pecah. Dia harus posisinya tetap jadi mortar busa. Dan dia bisa memadat sendiri. Kenapa dia bisa memadat sendiri? Karena nilai flow-nya tadi yang cukup besar. Dan yang terakhir, karena dia adalah beton, karena ada tambahan semen, sehingga mortar busa tersebut juga harus mengeras atau memiliki setting time sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Karena sebelum kita mulai pengecoran, pastinya kita melakukan trial mix terlebih dahulu. Dari situ kita bisa dapat berapa nilai flow-nya dan berapa juga setting time atau dia mulai bisa dikerjakan untuk naik ke pengecoran layer yang berada di atasnya. Nah, kita mau sharing terkait karakteristik dari foam. Foam yang stabil itu yang pertama, ukuran kita bisa lihat dari ukuran gelembung atau busa. Ini teman-teman bisa perhatikan ada gambar anak kecil yang sedang meniup balon ya. Waktu kita kecil dulu kita suka main bubble-bubble. Jadi ada air sabun, lalu ada kayak tiupannya. Kalau kita misalnya tiup kencang-kencang, maka bubble yang akan keluar, bubble-nya akan besar. Tapi kalau kita tiup dengan pelan, atau tidak langsung kekuatan dorongannya itu tidak besar, maka dia akan menghasilkan bubble yang ukurannya kecil. Nah, itu ada efeknya, Bapak Ibu, bahwa kalau bubble-nya besar ukurannya, dia akan cepat pecah. Tapi kalau gelembung atau busanya itu kecil, maka dia akan lebih stabil. Dari sini sangat penting karakter dari ukuran gelembung busa ini. Biasanya yang baik itu di bawah 0,1 mm. Lalu foam yang bagus dan yang stabil itu juga harus tahan terhadap proses fisika dan mekanis. Kenapa? Karena ada proses di dalam pembuatan mortar busa itu. Pertama, dia harus pada saat dicampurkan atau di-mixing dengan semen, pasir, dan air, dia nggak boleh pecah. Lalu saat di-mixing, lalu nanti untuk menuang ke struktur yang akan kita cor, tentunya kita harus pompa dia. Di pompa juga ada friksi yang terjadi. Jadi si foamnya juga harus stabil di situ. Dan nanti pada saat proses pengerasan atau hardening. Nah, solusi apa yang ditawarkan MAPEI? MAPEI punya produk yang namanya MAPEI Air Series. Kenapa namanya MAPEI Air Series? Karena MAPEI Air ini ada berbagai macam seri, tergantung nanti kebutuhan atau material apa yang nanti dipakai untuk proyek Bapak Ibu sendiri. Jadi MAPEI Air itu dia merupakan cairan admixture yang digunakan untuk membuat beton ringan atau CLC. Nah, apa sih keunggulannya MAPEI Air ini? Berdasarkan penelitian bahwa material foaming yang terbuat dari protein base
itu lebih stabil dibandingkan material yang lain. Sehingga MAPR ini dia kita bahan dasarnya itu ada special organic polymer yang dengan dasar protein base, sehingga dia bisa membuat busa atau foam memiliki tingkat stabilitas yang tinggi atau tidak pecah pada saat dicampur dengan mortar. Dan yang kedua, tidak segregasi dan dan ini akan membuat lebih kohesi. Dalam artian biasanya pada saat kalau kita tahu ya bahwa material yang ringan pada saat kita campurkan biasanya akan mengapung ke atas, dan karena dia segregasi, jadi material yang ringan akan berada di atas dan material yang berat akan ada di bawah. Nah, tentunya admixture yang bagus sekalipun jika mix design-nya tidak sesuai, tetap akan segregasi. Makanya kita sangat menyarankan untuk melakukan trial mix product development terlebih dahulu dengan calon klien. Lalu MAPR ini juga sangat mudah untuk dipompa. Tersedia dalam packaging berbentuk IBC dan juga yang size kecil ya, yang 25 liter. Adapun proses pembuatan dari mortar busa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu kita membutuhkan yang namanya pan mixer. Lalu Bapak dan Ibu sebelum melakukan kita produksi secara massal, tentunya kita harus trial dulu, kita siapkan dulu mix design apa yang akan digunakan. Contohnya, berapa sih semen yang harus dipakai untuk membuat mortar busa yang density-nya 600, dan berapa komposisi material yang harus kita pakai untuk yang 800, sehingga kita timbanglah material tersebut, semennya berapa, agregat halus pasir berapa, lalu komposisi airnya berapa. Ini untuk membuat mortar. Lalu bagaimana untuk persiapan foamingnya? Kita biasanya akan mencampurkan MAPR bersama air sehingga nanti namanya menjadi foaming solution. Adapun rasio dari 1:20 sampai 1:60. Ini balik lagi, rasio ini tergantung dari mix design yang akan dipakai berdasarkan requirement atau target berapa density yang akan kita buat untuk betonnya. Begitu kita sudah dapat foaming rasio, jadi misalnya 1 liter MAPR itu dicampurkan dengan 60 liter air. Nah, itu nanti masuk ke dalam drum yang namanya drum foaming solution. Nah, dari foaming solution untuk membuat busa, dia belum jadi busa. Jadi kita harus butuh lagi yang namanya air pressure. Nah, air pressure ini harus kita kontrol dengan baik. Kenapa? Karena air pressure ini atau bar ya, ada bar yang kekuatannya ya, itu ada yang namanya foam expansion ratio, di mana semakin tinggi pressure yang kita keluarkan, maka bubble-nya akan semakin besar. Jika bubble-nya besar, biasanya foam-nya juga akan lebih cepat untuk mencair. Tapi kalau air pressure-nya itu pas, cocok, itu kita bisa menghasilkan foam yang bagus. Nanti setelah kita berikan air pressure, nanti dia akan keluar dalam bentuk busa. Busanya itu kita ukur dulu, kita cek dulu berapa density-nya. Target kita untuk menghasilkan mortar busa dengan density misalnya 600 kilo, berapa nih density bubble-nya tuh harus berapa?
Nah, itu setelah kita mendapatkan kontrol di situ, baru kita masukkan busa ke dalam pan mixer yang sudah berisi mortar ke dalam pan mixer. Setelah selesai, kita lakukan sebelum kita casting, kita akan cek lagi density dari mortarnya, apakah sudah sesuai dengan target atau belum. Jika belum, maka kita melakukan adjustment lagi. Ada adjustment yang dilakukan sampai density-nya sudah tercapai, baru kita casting in situ di lokasi yang ingin dicor. Ya, sekian pemaparan dari kami. Saya stop share dulu. Oke. Sekian pemaparan dari kami. Hari ini kami juga ada tim dari PT Pandawa Lestari Perkasa. Mereka sangat expert, untuk saat ini mereka sangat expert terhadap mortar busa ini. Nanti Pak Maulana akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Baik, Pak Johannes, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Oktavina untuk paparan yang mencerahkan siang ini. Jadi Ibu sudah menyampaikan banyak informasi mengenai concrete admixture sampai dengan penggunaan admixture khusus untuk beton ringan. Ya. Kita akan dengar berikutnya dari Pak Maulana lebih mendalam mengenai bagaimana material ini digunakan. Ya, mungkin banyak peserta webinar ingin mendengar cerita pengalaman itu ya. Silakan Pak Maulana, waktu saya persilahkan. Halo, ya. Oke. Terima kasih Pak Yohanes dan atas waktunya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk sharing pengalaman dan juga aplikasi dari pengecoran mortar busa ini. Nah, ini saya coba izin sharing sebentar. Oke. Oke ya, ini saya sudah share. Jadi di sini saya akan coba untuk sebelum saya mempresentasikan bagaimana perusahaan kami melakukan aplikasi mortar busa di proyek-proyek kami sebelumnya. Mungkin saya akan memperkenalkan perusahaan kami dulu ya. Jadi sekilas ini dari struktur perusahaan. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu ketahui bahwa PT Pandawa Lestari Perkasa itu adalah cucu dari Semen Indonesia Group. Nah, jadi Semen Indonesia Group atau saat ini SIG adalah perusahaan semen yang saat ini terbesar di Indonesia. Nah, Semen Indonesia Group ini kan memiliki banyak produk ya, ada semen Padang, semen Gresik, semen Tonasa, dan baru-baru ini mengakuisisi Solusi Bangun Indonesia, dulunya Holcim. Nah, produknya itu adalah Dynamix. Mungkin Bapak-Bapak udah lumayan familiar ya Dynamix. Dynamix adalah produk semen yang kami produksi untuk pembangunan di Indonesia. Nah, perusahaan yang memproduksi itu dinamakan Solusi Bangun Indonesia. Nah, kami menjual semen dan juga beton serta aplikasinya. Nah, untuk aplikasi beton sendiri itu di handle oleh PT Pandawa Lestari Perkasa. Jadi kami memang dikhususkan perusahaan ini untuk mengaplikasikan beton yang diproduksi oleh Semen Indonesia Group. Nah, untuk sekilas dari PT Pandawa Lestari Perkasa ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kami ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi untuk aplikasi beton, yang mana kami memiliki teknologi tinggi dan inovatif. Kami juga sudah banyak pelanggan untuk aplikasi beton, serta juga kami juga sudah memiliki izin konstruksi untuk bangunan sipil dan gedung ya, ada M1 dan M2. Nah, untuk area operasional dan dukungan pasukan beton juga sudah tersebar ya, khususnya di daerah Jawa dan Sumatera.
Dan di Jawa ini kami sudah terintegrasi dengan basing plan yang cukup luas jangkauannya. Kita punya juga quarry agregat batu ya, dan juga 76 basing plan serta truk mixer yang sangat luas jaringannya, 750 truk mixer. Kami juga memiliki aplikasi atau alat berat yang lengkap sehingga kami bisa memberikan solusi terbaik untuk melakukan konstruksi aplikasi beton yang direncanakan. Nah, ini adalah contoh ya SDM dan peralatan yang kita punya. Saat ini kita sudah memiliki sertifikat yang mumpuni, udah punya ahli media teknik jalan juga, serta alat-alat yang mendukung untuk aplikasi beton. Oke. Nah, jadi sekilas tadi itu adalah tentang perusahaan kami, yaitu PT Pendawali Sari Perkasa. Jadi kami memang dikhususkan dari SIG untuk konstruksi dan aplikasi beton. Nah, menyambung dengan tema webinar kali ini, yaitu tentang solusi stabilitas material timbunan. Nah, di sini saya coba ya untuk sharing gimana pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tapi sebelum masuk itu, ini mungkin refreshing tadi sudah dijelaskan oleh Bu Okta, bahwa deposit tanah lunak di Indonesia itu sangat luas. Sebagai informasi, 20 juta hektar atau 10% dari luas daratan di Indonesia ini tanah lunak, di mana tanah lunak itu pada dasarnya memiliki daya dukung yang rendah, sehingga apabila kita membangun struktur di atasnya, itu akan bermasalah ke depannya dibandingkan dengan tanah yang tidak lunak. Nah, ini salah satu akibat adanya pembangunan struktur tanah lunak di atas tanah lunak. Nah, karena daya dukungnya rendah, sehingga terjadi longsor ya. Di sini longsor. Nah, sehingga akan merugikan dan merugikan bagi orang banyak ya. Dan juga ini akan ada cost lagi untuk perbaikan gitu. Nah, ini beberapa permasalahan struktur tanah lunak yang seperti diketahui tadi ya, jadi sudah disampaikan juga bisa ada penurunan oprit jembatan, jadi sehingga sebelum memasuki jembatan itu ada bumping ya, ada istilahnya slope gitu, jebol gitu ya, ada settlement, dan juga yang diakibatkan karena instabilitas tanah timbunannya itu, dan masalah-masalah lain yang akan terjadi ke depan, dan maintenance yang tinggi juga karena tanah lunak itu pada dasarnya daya dukungnya rendah. Nah, untuk itu dari SIG, dari PT Pendawali Sari Perkasa, kami memiliki solusi yaitu melakukan aplikasi beton ConfilPlus atau mortar busa. Nah, yang seperti diketahui mortar busa itu kan percampuran antara mortar yang terdiri dari pasir dan semen serta admixer lain, air, dan juga busa. Nah, ConfilPlus ini emang diperuntukkan untuk pengganti material timbunan tanah biasa. Jadi kita gantikan dengan ConfilPlus untuk menjadi lapis fondasi jalan dan untuk mendukung struktur di atasnya. Nah, kami memiliki dua produk untuk ConfilPlus, yaitu ada ConfilPlus B1, yaitu base yang subbase yang lapisan bawah, itu memiliki kuat tekan yang rendah, 800 kPa atau 8 kg per cm persegi untuk 14 harinya, dan juga base 2 atau lapisan fondasi yang atas. Nah, ini memiliki kuat tekan yang lebih tinggi, yaitu 2 MPa untuk 14 hari. Nah, uji yang dilakukan untuk mengetahui kuat tekan dari produk ini adalah menggunakan UCS. Nah, density-nya kurang lebih 600 hingga 800 kg per kubik untuk kedua kedua produk ini. Nah, kelebihan daripada produk kami atau mortar busa ini adalah ini ringan dan sehingga tidak akan membebani tanah dasar. Yang kedua, dia self compacting, jadi istilahnya karena dia memiliki flow yang sesuai dengan standar Pusjatan yang sudah disampaikan, yaitu 18 +- 2, dia flow betonnya.
sehingga tidak perlu vibrator lagi. Dan juga di sini kami sudah memproduksinya dengan alat khusus sehingga konsistensi dari produk kami bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk spesifikasi pedoman yang untuk timbunan ringan atau mortar busa ini ada dua ya, karena ada dua. Yang untuk subbase 0,6 yang 800 kPa untuk UCS-nya. Kalau yang untuk base atau fondasi atas itu 2 MPa atau 2000 kPa atau 2 kg per cm persegi untuk kuat tekannya untuk 14 hari. Nah, jadi di sini ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan untuk bagaimana kita melihat apakah hasil beton atau mortar busa yang kita produksi ini baik. Nah, ini kan setelah kita, jadi tidak hanya dari segi kuat tekan ya, tapi dalam aplikasi kita juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama mungkin dari konsistensinya. Jadi kita harus memperhatikan konsistensi dari berat jenis subbase maupun base yang kita produksi. Misalnya untuk subbase itu kan tadi targetnya 600 atau 800 kg per kilogram per meter kubik. Jadi ya itu harus kita monitor konsistensinya juga untuk flow-nya juga gitu ya. Nah, untuk tidak ada segregasi, karena segregasi ini akan mengakibatkan perbedaan isi material itu sendiri dan juga kemudahan dalam aplikasi beton, aplikasi konfirmasi ini. Nah, kemudahannya seperti apa? Mungkin mudah dipompa, mudah dihamparkan sehingga tidak mengurangi waktu pengerjaan atau menambah waktu pengerjaan. Nah, untuk produknya ini juga harus tidak ada bleeding atau yang akan berakibat dari quality produk itu sendiri, dan juga harus memiliki finishability yang bagus. Nah, untuk saat ini mungkin mortar busa sudah banyak diaplikasikan di Indonesia, namun kebanyakan ada menggunakan truck mixer, nah atau konvensional production ya. Nah, secara konvensional ini sebagai gambaran bahwa mortar busa ini diproduksi pertama dikirimkan mortar dari batching plant ke lokasi area. Nah, baru setelah di lokasi area itu, mortar ini dicampur dengan busa. Ini aplikasi di lapangan seperti itu. Jadi ada waktu di situ untuk mengirimkan mortar, baru dicampur dengan busa di lapangan. Nah, ini kan akan mengakibatkan temperatur pada mortar itu sendiri meningkat, karena semakin lama mortar itu berputar atau diaduk di dalam truck mixer, itu akan semakin naik temperaturnya, sehingga mungkin nanti ketika dicampur dengan busa yang dihasilkan oleh foam generator itu pecah busanya. Itu akan berakibat pada konsistensi density, dan sehingga tidak homogen. Dan juga penghamparannya pun manual. Nah, ini yang berakibat pada waktu pengerjaannya mungkin akan semakin banyak atau semakin lama gitu ya. Nah, ini challenge-challenge yang akan dihadapi ketika saat ini ya, dengan pengaplikasi mortar busa dengan secara konvensional. Nah, di sini PT Pendahulu Lestari Perkasa memiliki alat yang khusus untuk memproduksi mortar busa, karena di sini alat kami ini memang memiliki foam generator. Nah, untuk solusi yang kita tawarkan yaitu adalah Dynapump. Nah, Dynapump ini berbeda dengan produksi menggunakan Dynapump ini berbeda dengan produksi menggunakan truck mixer ya, karena kami ini seperti mini batching plant Dynapump ini. Jadi kita bisa memproduksi beton di lokasi atau in situ, dan juga kita bisa langsung pompa. Serta Dynapump ini juga sudah dilengkapi dengan foam generator. Istilahnya kita bisa memproduksi beton langsung di lokasi. Dan sehingga ketika memproduksi beton di situ bisa jauh lebih dikontrol. Nah, untuk sebagai gambaran fitur-fitur yang ada di Dynapump ini adalah bagi berikut.
kita sudah 3-in-1 ya, 3-in-1 mesin, sudah ada mesin basingnya, sudah ada mixernya, dan sudah ada pompanya. Jadi bisa langsung produksi di lokasi, dan juga kita mampu untuk menjangkau area sejauh 250 meter secara horizontal dan 125 meter secara vertikal. Volume produksi kita saat ini maksimum adalah 7 kubik per jam untuk satu alat. Nah, ketika memang ada kebutuhan yang lebih tinggi, ini kita bisa menggunakan alat yang lebih banyak. Karena kita memiliki alat ini, kita punya 8. Jadi kalau misalnya kebutuhan tinggi, kita pun bisa tambah alatnya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan juga pompa ini dapat menjangkau area yang sulit dijangkau ya, remote area, karena pompa ini pada dasarnya kecil, karena yang kita inginkan dari pompa ini bisa dimobilisasi dengan mudah gitu. Kita juga ada pengawasan dan pengaturan bahan baku lokal karena langsung produksi di lokasi area, dan juga dilengkapi foam generator. Nah, ini adalah solusi yang kita punya untuk memproduksi dana PAM, memproduksi Complete Plus, mohon maaf. Nah, performa yang kita improve dari produksi sebelumnya, yaitu kita tidak perlu truk mixer. Yang tadi kan istilahnya truk mixernya lama ya, dari kalau misalnya jauh lokasinya dari batching plant dengan site, otomatis akan memakan waktu perjalanan di truk mixernya karena tidak langsung di lokasi area. Yang kedua ya, motornya bisa semakin panas, temperaturnya tidak bisa kita kontrol. Nah, sedangkan kalau misalnya menggunakan Dynapalm ini banyak kelebihannya. Kita bisa produksi di lapangan, kita bisa produksi jika ingin 24 jam kita ya ayo bisa 24 jam gitu kan ya istilahnya. Dan juga ini sudah termasuk pompa gitu. Jadi bisa langsung menjangkau area yang jauh gitu, yang sulit dijangkau oleh truk mixer. Jadi istilahnya ini lebih fleksibel. Homogenitas akan jauh lebih baik karena bisa kita kontrol, dan juga temperatur juga bisa kita kontrol. Nah, sehingga produk Compilpas atau mortar busa yang kita produksi dengan Dynapalm ini lebih konsisten dan juga lebih aman gitu ya istilahnya, karena langsung produksi di lapangan. Nah, ini saya sharing seperti apa sih gambaran produksi Compilpas atau mortar busa di lapangan. Nah, sebelumnya seperti yang dipaparkan yang di layar ya. Jadi pertama kita mempersiapkan alat dan material. Jadi persiapan alat dan material ini kita ya persiapkan equipment Dynapalm-nya, kita survei lokasinya dulu gitu ya, dan juga kita siapkan materialnya. Nah, yang kedua itu kita mengecek density foam serta mortar. Jadi sebelum memproduksi mortar, kita harus mengecek density foam-nya dulu yang akan kita masukkan ke dalam pan mixer. Kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Terus habis itu kita cek mortarnya sudah sesuai dengan mix design-nya atau formulanya sudah oke atau belum. Dan juga sebelum kita lakukan pengecoran, kita cek flow serta berat jenisnya. Karena itu yang kita monitor, dari sini quality control-nya. Setelah itu kita lakukan pembuatan sampel untuk uji kuat tekan atau UCS. Di sini kita menggunakan UCS atau kuat tekan ya. Dan juga setelah melakukan pembuatan sampel, kita melakukan pengecoran. Nah, pengecoran untuk mortar busa ini tidak langsung dihamparkan seluruhnya. Misalnya untuk jalan 50 meter, langsung dihamparin 50 meter, tinggi 1 meter, terus kita nggak seperti itu. Jadi di sini ada sistem namanya papan catur. Jadi kita membutuhkan backcasting untuk pengecoran mortar busa, sehingga kita memproduksinya tuh per petak-petak. Jadi agar bisa lebih kita kontrol tebal ataupun busanya itu agar tidak pecah. Soalnya kan sini kan kita istilahnya bermain dengan busa ya, bermain dengan busa yang dimana ditakutkan banyak yang pecah. Nah, ini kan kontrolnya di sini. Nah, yang setelah melakukan pengecoran, kita melakukan perawatan, dan juga setelahnya itu pengujian. Nah, jadi seperti itu pengerjaan yang kita lakukan dengan Dynapalm atau alat yang kita punya untuk mortar busa. Nah, ini adalah referensi proyek yang sudah kita lakukan. Ini pernah kita lakukan dengan truk mixer atau konvensional ya.
yaitu di Jembatan Risma tahun 2019. Ini proyek pertama kita untuk memproduksi mortar busa. Nah, ini kita belum pakai pompa, kita masih menghamparkan dengan truk mixer biasa. Nah, untuk yang referensi proyek selanjutnya, kita ada juga di Pusjatan. Ini kita pernah bekerja sama untuk mengecek kualitas dari produk kita. Ini kita produksi dengan dana PAM. Nah, ini nanti ada di video, nanti akan disampaikan videonya, nanti bisa saya tampilkan, dibantu dengan rekan-rekan. Ini tahun 2020. Nah, di sini ada juga kita pernah mengecor di Lenteng Agung, karena di Lenteng Agung ini waktu itu ada permasalahan di mana bawahnya itu ada struktur pipa baja saluran air yang dikhawatirkan ketika menggunakan tanah biasa atau tanah timbunan biasa itu jeblos, istilahnya rusak struktur di bawahnya. Nah, mereka membutuhkan tanah timbunan yang istilahnya ringan, jauh lebih ringan dibandingkan tanah timbunan biasa, sehingga mereka membutuhkan mortar busa ini. Nah, ini juga lokasinya di Oprit Jembatan ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini juga sama ya, mereka punya kendala, bukan karena, ini kendalanya berbeda ya, bukan karena tanahnya lunak, tapi dia karena ada struktur di bawahnya. Nah, ini strukturnya sama, struktur pipa gas. Karena berbahaya menggunakan tanah timbunan biasa, takutnya merusak struktur pipa gas tersebut. Jadi ini menggunakan mortar busa untuk di Kelapa Gading off-ramp-nya. Yang ini juga sama kendalanya, ini juga di on-ramp. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, di gambar ini kan kelihatan nih metode pengecoran kita. Jadi kita menggunakan metode pakan catur. Jadi sepetak-sepetak seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin akan saya tampilkan untuk video. Nanti videonya mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan. Daerah kepulauan yang dikelilingi perairan dan wilayah yang tersebar, daerah-daerah di Indonesia memiliki kontur tanah yang berbeda-beda dan berpengaruh pada pembangunan yang ada di atasnya. Sekitar 20 juta hektar atau 10% dari total luas daratan Indonesia adalah tanah lunak. Kondisi ini membuat daya dukung tanah rendah dan tidak mampu memberikan kekuatan dan ketahanan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Kondisi ini juga membuat penurunan pondasi karena material urugan yang tidak solid sering menjadi permasalahan pada proses pembangunan dan menjadi potensi perbaikan dan masalah keselamatan ke depan. Untuk memperkuat pondasi pada pembangunan jalan, Comfilplast hadir dengan material pilihan terbaik, mulai dari semen hingga agregat. Selain material berkualitas, Comfilplast menyediakan layanan perencanaan dan pengaturan proyek, mulai dari konstruksi awal, masa penggunaan, hingga masa layan struktur. Comfilplast ini merupakan pengembangan dari Pusjatan sebelumnya, yaitu mortar busa dengan campuran semen, air, pasir, dan foam atau busa. Jadi selama ini kita melakukan pengujian dan pengembangan dari penelitian ini sendiri. Kita mempunyai kekuatan atau densitasnya itu sendiri 800 sampai dengan 2000 kPa itu untuk subbase atau sebase. Kami menggunakan Dynapalm untuk mengaplikasikan Comfilplast, solusi praktis untuk mixing yang lebih fleksibel hingga ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau sebelumnya. Dynapalm dengan teknologi slump flow membantu pengecoran lebih efisien hingga 50% dari jumlah tenaga kerja, alat, serta waktu jika dibandingkan dengan cara konvensional. Comfilplast memberikan berat yang lebih ringan untuk ketahanan terhadap beban yang lebih kokoh. Hasil dari Comfilplast ini sendiri lebih baik dari konvensional yang telah kita lakukan sebelumnya. Biasanya kita pada umumnya mendapatkan densitas atau strength-nya itu satu hari itu sekitar 200 sampai dengan 250 kPa. Tapi dengan Comfilplast ini hasil dari pengujian itu sendiri bisa sampai dengan 600 kPa, dalam artian itu melebihi dari target yang kita izinkan sebelumnya. Mudah-mudahan si teknologi yang dikembangkan oleh Dynamic atau Comfilplast ini dapat diaplikasikan untuk kondisi tanah lunak yang ada di Indonesia.
Comfil Plus, solusi untuk struktur tahan lama, persembahan dari Dynamics. Berani berubah lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk aplikasi mortar busa serta pengalaman-pengalaman. Mungkin saya kembalikan ke Pak Yohanes. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita aplaus dulu ke dua pembicara kita yang sore ini sudah memaparkan materinya dari tempat kita masing-masing supaya lebih semangat. Oke, baik. Kita sudah mendengar dua pembicara tadi dan saya di sini dibantu oleh Ibu Septi Maulana untuk mendata pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Tadi juga sudah disampaikan oleh MC, ya. Ibu Farah ada souvenir untuk 5 pertanyaan terbaik. Jadi mari kita gunakan kesempatannya. Saya lihat pertanyaannya banyak sekali ya. Untuk yang sudah masuk, mungkin untuk memicu pertanyaan, kami juga ingat sebetulnya masalah teknologi ini juga sudah diawali oleh Pusjatan ya, dengan punya produk yang namanya CMP ya, Corrugated Mortar Busa, Pusjatan, yang mungkin nanti bisa juga menjadi diskusi kita kepada para narasumber ya, dan sudah diaplikasikan kalau tidak salah di Simpang Antapani Bandung. Ya. Oke, baik. Kita mulai kalau begitu dengan sesi tanya jawab. Ibu Oktavina dan Pak Maulana siap ya? Oke. Pertanyaan yang masuk kita akan selang-seling karena Bu Oktav memang pertanyaan yang masuk sementara lebih banyak ya. Jadi kita akan selang-seling. Untuk Ibu Septi minta diingatkan untuk waktunya ya. Kita awali. Baik, pertanyaan pertama untuk Ibu Oktavina. Pertanyaan dari Ibu Aurel ya, Isaura. Izin bertanya kepada Mbak Oktavina, bagaimana keuntungan teknologi mortar busa dalam efisiensi waktu serta pembiayaan konstruksi? Itu pertama. Apakah mortar busa ini ramah lingkungan dan baik untuk digunakan secara jangka panjang? Pertanyaan kedua. Ketiganya, untuk perawatan apa yang bisa kita berlakukan agar mortar busa ini awet sehingga menghindari terjadinya kerusakan pada beton? Waktu saya persilahkan Bu Oktavina. Oke, baik. Terima kasih Bu Aurel ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana keuntungan teknologi mortar busa dalam efisiensi waktu serta pembiayaan konstruksi ya. Oke, jadi pertanyaannya bagus banget ya Bu. Setiap kali kita akan menjelaskan tentang produk maupun hasil akhir, biasanya memang akan keluar pertanyaan ini. Nah, kalau dari segi keuntungan, kita berbicara tentang total cost ownership dari satu proyek. Jadi kita tidak bisa melihat hanya spot-spot itu saja. Contohnya dalam hal ini ya, kita tidak bisa hanya berapa sih harga per meter kubik atau per meter persegi terpasang untuk mortar busa itu. Jadi tidak bisa kita bandingkan kalau kita pakai pemadatan pakai tanah dengan 1 meter persegi
itu cost-nya X misalnya. Lalu kalau kita pakai mortar busa, kita bilang cost-nya Y. Ya kalau kita cuma membandingkan antara X dan Y, ya kita harus mempertimbangkan masalah total keseluruhan proyek. Sehingga mortar busa ini kalau dari segi keuntungan, kita bisa unggul di waktu. Waktu pekerjaan konstruksi itu bisa lebih cepat dan bisa kita kerjakan untuk daerah-daerah yang sempit, di mana alat-alat berat yang kalau untuk membuat jalan baru tentunya kan kita butuh alat untuk memadatkan, dan untuk pemadatan itu kita tentunya butuh alat berat. Nah, kalau lokasinya kecil atau sempit atau area yang remote banget yang tidak bisa kita datangkan alat berat, maka mortar busa ini bisa jadi solusi. Jadi untuk jawaban pertanyaan pertama, dari sisi total cost konstruksi, tentunya kita lebih murah untuk mortar busa ini. Ditambah lagi kalau Ibu menggunakan yang tanah, pemadatan dengan tanah, kalau pemadatannya tidak sempurna, tentunya nanti terjadi settlement. Kalau settlement terjadi, maka akan ada yang namanya nanti repair. Repair itu menurut pengalaman kami biasanya lebih besar ya cost-nya kalau untuk repair. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua terkait apakah mortar busa ini ramah terhadap lingkungan dan baik untuk digunakan secara jangka panjang. Nah, mortar busa ini juga bagian dari beton atau dalam artian ini juga beton. Jadi kalau beton itu pastinya ramah lingkungan, Bu, karena kita tidak mencemarkan lingkungan. Lalu balik lagi secara biaya, secara global tentunya lebih murah. Lalu ada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah apa aja perawatannya ya kalau kita berlakukan mortar busa ini supaya lebih awet. Mungkin konsepnya adalah seperti ini ya, mortar busa ini kita gunakan sebagai lapisan fondasi, lapisan bawah menggantikan tanah. Jadi di atasnya mortar busa nanti akan ada kalau di yang pakai corrugated busa itu ada pengecoran lagi beton biasa di atasnya, sehingga ini hanya sebagai lapisan yang ada di bagian bawah, Bu. Nah, tentunya settlement itu bisa terjadi karena biar bagaimanapun si mortar busa itu duduk di atas tanah juga ya. Kita cor juga di atas tanah. Tetapi kita bisa mengurangi atau meminimalkan resiko terjadi settlement itu. Sekian jawaban dari saya. Kalau ya Pak Johannes, kembalikan ke Pak Johannes. Terima kasih Bu Oktavina. Untuk penanya, kalau masih penasaran, silakan ditulis kembali hal yang ingin ditanyakan lebih jauh. Kini beralih ke Pak Maulana, pertanyaan kedua. Datang dari Pak Dudung Tekstianto, dua pertanyaan. Pertama, bagaimana dengan kondisi tanah kita yang mengandung sulfat dan klorid? Apakah ada pengaruhnya? Itu satu. Kedua, untuk kepadatan tanah yang sedang sudah distabilitas dengan foam, berapa kepadatan atau nilai CBR-nya? Silakan Pak Maulana. Ya, mungkin coba saya jawab ya untuk pertanyaan pertama. Untuk tanah yang ada kandungan sulfur tadi. Sulfat dan silika. Sulfat dan klorid ya. Sulfat dan klorid. Nah ini bagaimana, dan yang kedua tadi ketika tadi gimana Pak? Sorry. Yang nilai CBR Pak yang sudah distabilitas. Oh CBR ya benar-benar. Oke, California Bearing Ratio ya. Oke. Jadi untuk yang pertama
kalau misalnya bagaimana pengecoran di atas tanah yang mengandung sulfat tadi ya. Jadi mungkin kalau misalnya klorin atau sulfat ini kan lebih berhubungan dengan korosif ya, ketika ada di area yang dekat laut gitu ya istilahnya. Kalau yang saya tahu ya, istilahnya kan ini akan berpengaruh pada baja struktur ya. Nah, oleh karena itu mungkin nanti akan di desainnya ya, akan menggunakan semen yang kalau misalnya emang ingin menjaga struktur di dalamnya, mungkin butuh semen khusus di desainnya. Nah, tapi kan ini kita lihat lagi nih, kita cek lagi untuk tujuannya apa nih untuk konfilpas ini kan, mortar busa ini. Kan tujuannya ini kan untuk meningkatkan daya dukung tanah. Nah, kalau misalnya untuk daya dukung tanah itu ya mungkin desainnya tidak seperti itu. Nah, ini kan tapi kan kita balik lagi, kita lihat dulu nih tujuannya dari aplikasi mortar busa itu apa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin untuk tadi ya ketika CBR-nya berapa. Nah, untuk CBR-nya mungkin kurang lebih sama seperti subbase subbase yang pakai batu biasa ya, itu kan di atas 80%. Nah, kalau mortar busa yang kita produksi itu konfilpas itu bisa di atas itu, bisa 100 lah. Nah, mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Oke, Pak Maulana, boleh saya tambahkan sedikit Pak terkait Pak Dudung ya. Ini untuk penulangan, ada penulangannya nggak Pak? Jadi mungkin terkait tadi klorid, sulfat itu kan korosif. Jadi kalau dia ada tulangannya kan mungkin jadi valid itu pertanyaannya beliau. Oke. Jadi mungkin sebagai tambahan ya, kalau untuk aplikasi mortar busa atau konfilpas ini memang kita ada penulangan. Tapi penulangan ini bukan untuk jadi struktur, Pak. Jadi kan ini emang konfilpas ini kan memang sebagai daya dukung tanah ya, sebagai pengganti timbunan, sebagai timbunan tanah. Jadi emang strukturnya ini buat pembeda lapis saja, istilahnya lapis setiap 1 meter tuh kita ada wire mesh M8. Jadi nanti ada wire mesh, ada anyaman wire mesh itu nanti paling dasar ada, nanti atasnya setiap 1 meter kita tambah wire mesh lagi. Itu sih, tapi itu bukan untuk struktur. Saya ingatkan lagi. Jadi saya rasa sih seperti itu yang bisa saya jawab. Pak Johannes. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Ibu Septi masih bisa ya waktunya ya. Pertanyaan ketiga untuk Ibu Oktavina. Pertanyaan dari Bapak Ali Sakaria dari Kemen PUPR ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya berat-berat ini. Pertama, apakah ada batasan panjang penggunaan mortar busa? Seperti penggunaan pada pekerjaan beton lainnya, yang karakteristiknya memanjang diperlukan dilatasi untuk menghindari crack akibat differential settlement. Pertanyaan kedua, apabila terjadi crack saat service yang cukup dalam, bagaimana tindakan perbaikannya? Apakah bisa dengan grouting, di mana mortar busa ini memiliki banyak rongga, atau ada metode lainnya yang lebih cocok? Silakan Ibu Oktav, waktu saya persilakan. Masih mute, Bu? Ya, baik. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Yang pertama tadi Pak Ali. Oke, pertanyaan yang pertama tadi apakah ada batasan panjang penggunaan mortar busa seperti pada pengerjaan beton pada umumnya ya? Betul Pak, sepakat. Karena mortar busa ini adalah sama ya, tipe beton juga ya, sehingga pada saat kita memulai pengecoran, kita sebaiknya membuat batasan berapa sih panjangnya supaya nanti tidak
terjadi crack. Lalu kita batasi panjangnya dengan backcastingnya, terus kita juga amatin backcastingnya supaya tidak melendut dan mortar busa bisa seragam pada saat settingnya. Jadi memang kita harus batasi, Pak, karena kan kalau jalan tuh kan panjang ya, kita kalau mau ngecor langsung semuanya juga takutnya setting time-nya tidak terkejar dan bisa terjadi cold joint juga karena dia tipe beton ya. Nah, sehingga kita harus membatasi, ada batasannya. Teman-teman dari PT PLP itu udah expert juga, Pak. Mereka udah sering mengaplikasikan ini. Ada ya, itu yang untuk batasannya. Lalu untuk kalau dia crack, terus gimana kalau dia crack? Ya, karena prinsipnya mortar busa ini balik lagi ya, kita untuk menggantikan timbunan tanah, sehingga kita nggak pakai untuk yang grouting, untuk repair. Kalau beton biasa kalau crack terjadi crack, kita akan isi dengan material grouting. Tapi kalau mortar busa ini karena dia hanya sebagai timbunan dan dia tidak terlihat di bagian atas, karena nanti kita bisa kasih white topping. White topping tuh kayak dicor lagi beton, atau kita mau pakai yang black topping, yang aspal. Jadi nanti ada aspal lagi di atasnya, sehingga itu juga tidak terlihat seperti itu. Kita ada perkerasan di atasnya. Begitu Pak Jo. Terima kasih. Tidak menutup kemungkinan Pak Maulana ada tambahan untuk pertanyaan yang ditujukan ke Ibu Oktav. Tadi soalnya Ibu Oktav juga menyebut PLP, mungkin ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit dari saya, Pak, Bu. Jadi kalau misalnya untuk aplikasi mortar busa ya, pada dasarnya kan kalau di kita sih ada kan emang tadi kan kita menggunakan metodenya itu papan catur ya. Nah, papan catur ini tuh petak-petak misalnya. Nah, petak-petak ini mungkin ketebalan yang kita targetkan itu setiap 0,5 meter. Jadi nggak langsung tinggi 1 meter, kita cor langsung 1 meter, itu nggak. Jadi kita pelan-pelan. Istilahnya kan kita menjaga kualitas dari busanya itu ya. Maksudnya dari mortar busanya ini. Dan juga untuk luasnya itu ya menyesuaikan. Kalau kita sih selama ini paling ya 5x5 gitu ya. Jadi 5 terus 0,5 gitu ya, tingginya 0, tebalnya 0,5. Nah, setiap itu nanti kita cor, nanti kita pindah. Nah, ini supaya menjaga pertama dari density-nya supaya tetap konsisten untuk density dan juga flow-nya gitu ya. Bisa gitu, Pak. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana. Ini sekarang giliran Bapak. Pertanyaan terkait mesin Dynapump. Apakah Dynapump melakukan supervisi pada instalasi equipment pumping serta menyesuaikan kondisi yang ada pada lapangan dengan pump dan vakum yang disediakan? Sejauh ini pada industri apa saja yang sudah dijangkau Dynapump? Oke, mungkin ini terkait alat nih Pak Maulana, silakan. Ya, untuk terkait alat ya. Jadi kan tadi saya sempat melihat ini pertanyaan dari Mbak Aurel ya tadi ya. Ini saya cek dulu sebentar. Untuk perihal pompa ya, istilahnya untuk perihal pompa ini kita pompa ini kan istilahnya untuk pengecoran ya. Kalau untuk vakum dan lain-lainnya itu mungkin ada alat tambahannya lagi. Nah, untuk yang kedua aplikasinya itu kita selama ini sih kita pengerjaan itu untuk operate jembatan. Memang karena kan problematik ya ketika kita membangun suatu struktur di atas jembatan, apalagi kalau di bawahnya pakai tanah timbunan biasa, itu kan pertama takutnya ada settlement kalau di atas tanah lunak. Yang kedua memakan volume yang banyak, soalnya kan kalau tanah timbunan biasa kan mungkin volume
untuk tekanan kirinya ya, dia kan nggak lurus langsung gitu. Sisanya ya secara volume juga makan banyak tempat. Nah, kalau pakai mortar busa bisa langsung gitu, lurus aja gitu. Nah, itu sih untuk aplikasi sih sejauh ini dari PT PLP sejauh ini untuk operasi jembatan. Oke, semoga menjawab. Waktu masih belum ditutup. Kita lanjut ke Ibu Oktavina, datang dari Pak Bosar Rambe dari Dinas PUTR Kabupaten Padang Lawas Utara. Pertanyaannya, berdasarkan pengalaman MAPPAI selama ini, apakah mortar busa tersebut cocok diterapkan pada area tanah gambut? Pertama. Kemudian, atau apakah perlu dipadukan dengan teknik-teknik lain untuk meningkatkan DD tanah? Terima kasih. Mungkin DD tanah saya kurang copy. Mungkin nanti bisa, kalau Bu Maulana, sorry. Ibu Oktav paham, mungkin silakan saja dijawab. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Bosa atas pertanyaannya. Tadi apakah bisa diterapkan di tanah gambut? Oke, tanah gambut merupakan salah satu klasifikasi juga untuk tanah lunak ya, dan penyebarannya di Indonesia seperti tadi yang riset yang udah dikeluarkan oleh Geoteknik bahwa 10% dari luas daratan yang ada di Indonesia itu adalah tanah lunak. Sehingga memang sepakat Pak, ini juga bisa kita cocok untuk dipakai di sana. Lalu tentunya kita harus melakukan penyelidikan tanah tersebut juga, berapa nilai CBR-nya. Lalu kalau yang pasti sih mortar busa ini dia bisa menggantikan tanah sebagai timbunan, dan nilai proktornya atau daya dukung tanahnya pasti lebih besar daripada kalau kita menggunakan tanah timbunan. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Oktav. Untuk penanya ini, silakan kalau masih penasaran untuk menuliskan pertanyaannya. Kita beralih ke Pak Maulana, pertanyaannya. Dari Pak Erizal, terkait penggunaan Dynapump, masih Dynapump, yang dapat membuat beton in situ, apakah artinya penyiapan komponen beton seperti semen, pasir, dan kerikil disediakan di lokasi? Mohon, Pak Maulana, silakan. Ya, kalau untuk pekerjaan ya, ini untuk pekerjaan produksi menggunakan Dynapump in situ ini, untuk material otomatis memang langsung dikirimkan ke lokasi. Jadi memang istilahnya material-material yang kita gunakan dari PT PLP ini sudah dicek kualitasnya juga, kita pakai material yang berkualitas baik, dan juga sudah diuji juga. Jadi kan emang disampaikan ketika ingin ada proyek, pasti kan ada trial mix. Nah, trial mix ini kan sudah kelihatan nih, dari materialnya kita pakai apa aja, terus semennya kita menggunakan apa. Nah, itu sudah pasti kita cek dulu kualitasnya, dan juga sudah pasti kita kita sediakan. Tapi istilahnya kalau misalnya memang dari lokasi ya, itu ini cocok untuk diproduksi dengan Dynapump. Itu sih Pak. Jadi ada penelitian lagi ya kalau misalnya menggunakan material-material yang memang kita gunakan di material lokal ya. Pasti kan kita lihat dulu nih dari kualitasnya, oke, misalnya ini bisa, ya udah kita pakai. Jadi fleksibel sih, bisa juga kita menggunakan material lokal gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut, Ibu Septi masih ya? Oke.
ke Ibu Oktav terkait fly ash ya. Belakangan ini penggunaan fly ash dan bottom ash disingkat FABA yang dicampur dengan tanah dalam persentase yang rendah, kurang dari 10%, sebagai material stabilisasi pada timbunan jalan dan lereng. Namun dalam rangka mengurangi jumlah timbunan limbah faba, persentase faba dibuat lebih besar, hingga 50% campuran. Oke, lalu ini pertanyaannya, oke. Yang kedua, pertanyaannya, itu menjadi pertanyaan Bu, ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh kadar campuran faba dalam jumlah yang besar terhadap stabilitas timbunan? Terakhir, bagaimana jika tidak menggunakan fly ash? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Farah ya. Terima kasih Bapak Fadilah ya, Bapak Fadilah dari Universitas IBN Khaldun Bogor ya. Saya sepakat juga dengan Bapak bahwa sekarang tren penggunaan fly ash dan bottom ash itu banyak digunakan, baik untuk mengganti sementisius di struktur beton karena dia memiliki keunggulan untuk mengurangi thermal atau suhu yang tinggi pada pengecoran beton pada umumnya. Sehingga kalau ada proyek-proyek biasanya yang ingin mutu tinggi, kalau kita tahu ya mutu tinggi pasti semen kontennya juga besar, sehingga disubstitut dengan penggunaan fly ash tersebut, sehingga nanti thermal crack, tapi suhu dari si beton itu juga akan turun. Bahkan di ready mix sekarang mereka sudah bisa menggunakan substitut sampai 40% terhadap penggunaan semen sebagai sementisius. Nah, terkait pertanyaan Ibu yang untuk di tanah, sebentar ya Bu, saya cari lagi. Terkait untuk penggunaan fly ash dan bottom ash itu di tanah, jujur aja kami belum melakukan riset sampai ke arah sana Bu. Untuk saat ini ya, jadi saya masih belum bisa memberikan konfirmasi apakah itu baik digunakan untuk berapa persennya. Jadi jujur aja kami belum ada riset ke arah sana. Seperti itu Bu. Tapi kalau yang kami tahu memang fly ash tersebut itu sangat baik untuk menggantikan semen. Jadi dia masuk kategori sementisius. Jadi untuk mengurangi penggunaan semen, tapi tidak mengurangi kuat tekan dari beton yang kita rencanakan. Seperti itu. Mungkin teman-teman dari PLP ada pernah punya pengalaman terkait hal tersebut. Nanti bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Jo. Oke, terima kasih Bu Oktav. Pertanyaan yang untuk Pak Maulana, ini menjadi pertanyaan terakhir. Kalau nanti ada tambahan atas pertanyaan Bu Oktav yang ditujukan ke Bu Oktav, dipersilakan. Pertanyaan terakhir untuk sesi question and answer ini untuk Pak Maulana, ditanyakan oleh Wei Fukjin, ya, pertanyaannya bagus untuk Pak Maulana. Bagaimana untuk area yang water table-nya tinggi sehingga akan terendam nantinya? Terima kasih. Singkat Pak pertanyaannya, silakan Pak Maulana. Iya, singkat ya. Jadi bagaimana nih kalau misalnya istilahnya ketika kita melakukan pengecoran dengan istilahnya apa ya, ada air tergenang lah istilahnya gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ini kan yang kita produksi sekarang kan water busa.
otomatis ketika kita punya pengalaman Pak, ketika melakukan pengecoran areanya banjir ya, istilahnya area banjir gitu ya, pernah sering banjir. Nah itu kita harus melakukan istilahnya dibendung atau ditahan dulu airnya supaya tidak mengganggu pengecoran. Nah jadi emang harus dipastikan itu areanya aman untuk dicor. Karena kan kita sebelum melakukan pengecoran kita melakukan buat screening dulu ya, istilahnya lantai kerja dulu. Nah itu sudah dipastikan nggak basah atau kering. Nah ini mungkin memang harus ada pekerjaan dibendung dulu. Nah, atau istilahnya airnya disalurkan ke tempat lain lah ya. Nah baru kita melakukan pengecoran. Itu yang kita lakukan ketika area tersebut memang memiliki resiko bisa tergenang air di situ gitu ya. Itu Pak Johannes yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih dari panitia menyampaikan waktunya question dan answer QA sudah selesai. Saya coba sampaikan konklusi dari webinar siang ini oleh pembicara kita dari MAPEI dan juga dari PLP yang sudah panjang lebar menyampaikan. Satu persatu mungkin kita perlu ingat dari Ibu Oktav terkait MAPEI. Jadi ingat gelembung busa, ingat MAPR ya. Kalau Pak Maulana ingat mortar busa, maka ingat Confil plus ya gitu. Jadi material ini ringan ya, jadi lebih ringan dari berat jenis air. Jadi dia akan terapung ya dalam hal kalau ditaruh di atas air. Material ini memiliki kelebihan dengan berat yang ringan, tapi kekuatannya memadai untuk difungsikan dalam timbunan, ya, dan sudah memenuhi persyaratan teknis seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian PUPR melalui surat edaran. Jadi ini sudah diimplementasikan juga di beberapa proyek. Pak Maulana sudah menyampaikan contoh-contoh proyeknya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menggali lebih jauh dengan proyek-proyek yang baru di masa mendatang. Ya. Akhir kata, saya kembalikan ke MC untuk sesi foto ya. Terima kasih untuk partisipasinya webinar ini hingga akhir sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, demikian diskusi yang sangat menarik tentang solusi stabilitas material timbunan untuk struktur jalan dan jembatan. Dan sebelum kita akhiri, kami mohon kesediaan para narasumber dan juga Bapak Moderator untuk berkenan melakukan sesi virtual foto yang akan diabadikan oleh panitia. Ya, dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber dan moderator. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat maupun materi presentasi, berikut adalah tata cara yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah scan barcode yang terdapat pada layar Anda, lalu isi dengan formulir tersedia dengan data diri Anda secara lengkap. Penulisan nama pada e-sertifikat berdasarkan data yang telah Anda submit sebelumnya. E-sertifikat dan materi presentasi akan kami kirimkan melalui email paling lambat 10 hari kerja. Kesalahan penulisan nama dan alamat email di luar tanggung jawab panitia. Jadi pastikan data yang Anda submit sudah benar. Demikian acara webinar kami kali ini. Follow Instagram kami @indonesiainfrastrukturweek, @konstruksi.indonesia, dan @beton.indonesia untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai rangkaian kegiatan webinar selanjutnya. Sampai jumpa di Infrastruktur Connect Digital Series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.